Sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Pada umumnya, kebanyakan orang menyebut nama Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu adalah Kerajaan Medang. Melainkan Kerajaan Medang adalah kerajaan yang berdiri setelah Kerajaan Mataram kuno runtuh pada awal abad ke-8. Lazimnya penggunaan nama Kerajaan Medang hanya pada periode Jawa Timur. Tapi menurut prasasti-prasasti peninggalan kerajaan ini, Kerajaan Medang pertama kali didirikan di Jawa Tengah yang pendirinya adalah keturunan dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berada di Pulau Jawa. Kadang kerajaan ini disebut sebagai kerajaan lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno. Sebenarnya, ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu yaitu Medang Kamulan. Nama Kamulan merupakan perubahan dari suku kata Kamulian atau kemuliaan. Namun, para peneliti ada yang mengatakan bahwa Medang Kamulan adalah ibu kota dari Kerajaan Jenggala atau Kerajaan Kediri. Kerajaan Medang adalah kerajaan yang berdiri pada abad ke-8 dan didirikan oleh seorang awalnya pejabat istana, yaitu Empu Sindok. Jabatan Empu Sindok cukup penting karena mempunyai posisi tertinggi sesudah raja yang bergelar Ragrian Mapatihino atau Ragrian Mahamantri Ihi. Keruntuhan Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu memberi kesempatan untuk Empu Sindok mendirikan Kerajaan Medang Kamulan dan membentuk dinasti Isyana atau Wangsa Isyana. Dinasti ini sering dikatakan dinasti ketiga dalam sejarah Kerajaan Mataram kuno, setelah Empu Sindok mendirikan istana baru di Tamlang pada tahun 929 Masehi. Dalam prasasti peninggalan Empu Sindok menjelaskan dengan tegas kelanjutan kerajaannya dari Kedatuan Rahayang I Medang I Bumi Mataram. Penguasa Mataram kuno yang sebelumnya adalah Dyah Wawa, bergelar Medang I Bumi Mataram. Raja terakhir Kerajaan Mataram, yaitu Dyah Wawa, dulunya juga seorang yang menjabat pegawai pengadilan atau sang pamgat Muhamumah yang melakukan kudeta. Kerajaan Medang yang awalnya berdiri di Jawa Tengah tepat setelah Dyah Wawa turun tahta yang sekarang terletak di daerah Madiun. Pemindahan kerajaan ke Jawa Timur abad ke-10 melibatkan banyak hal dan sangat diperhitungkan, tapi yang jadi faktor utama yaitu faktor topografi. Faktor tersebut karena meletusnya Gunung Merapi yang berada di Jawa Tengah. Bencana besar ini tercatat dalam sejarah. Musibah tersebut menghancurkan ibu kota Kerajaan Medang. Penduduk menamai peristiwa besar tersebut yaitu pralaya atau kehancuran dunia. Tak hanya bencana letusan gunung yang menjadi faktor pemindahannya. Karena pembangunan candi yang terus dilakukan membuat sektor pertanian yang biasanya dikerjakan para pria menjadi lemah. Akibatnya, tenaga kaum pria habis digunakan untuk memahat candi. Sawah pun tidak terurus. Lokasi, letak geografis, dan peta wilayah Kerajaan Medang. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kerajaan Medang yang pada awalnya berdiri di Jawa Tengah atau Medang I Bumi Mataram. Namun, lokasi awalnya tidak diketahui dengan tepat, tapi diperkirakan berada di sekitar Yogyakarta dan Candi Prambanan, lalu berpindah ke Poh Pitu dan Mamerati.
Dan pada abad ke-10 berdasarkan ditemukannya beberapa prasasti, Kerajaan Medang pindah ke Jawa Timur dengan lokasi yang bermuara di Sungai Brantas. Ketika Empu Sendok berkuasa, wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Malang sebelah selatan, Pasuruan sebelah timur, Nganjuk sebelah barat, dan Surabaya sebelah utara. Hebatnya Kerajaan Medang hampir menguasai wilayah Jawa Timur dan berhasil mempengaruhi daerah lain hingga Indonesia Timur. Silsilah Raja-Raja Kerajaan Medang. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Medang di bawah dinasti Isyana atau Wangsa Isyana yaitu sebagai berikut. 1. Empu Sindok. Sebagai raja pertama, Empu Sendok memerintah selama 20 tahun dengan gelar Sri Maharaja Rakehino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Empu Sindok dibantu oleh istrinya yaitu Sri Wardani, Pupin putri dari Dyah Wawa, raja terakhir Kerajaan Mataram kuno. Empu Sindok merupakan keturunan Kerajaan Mataram kuno dengan dinasti Sanjaya di Jawa Tengah. Berbagai usaha dilakukan Empu Sindok sebagai raja pertama untuk memperluas daerah kekuasaannya dan memakmurkan kerajaannya, di antaranya yaitu membangun bendungan perairan dan waduk. Namun Empu Sendok melarang warganya untuk memancing ikan di waduk tersebut agar dapat melestarikan sumber daya alam yang ada. 2. Raja Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya merupakan raja perempuan yang memerintah pada tahun 947 Masehi di Kerajaan Medang. Di masa pemerintahannya, Sri Isyana Tunggawijaya dibantu oleh suaminya yaitu Sri Lokapala. Tidak terlalu banyak informasi mengenai masa pemerintahannya, namun berdasarkan temuan prasasti Butangan, putra mereka yang bernama Sri Makutha Wangsawardhana melanjutkan tahta sebagai raja. 3. Sri Makutha Wangsawardhana. Raja Kerajaan Medang Kamolan berikutnya di bawah pemerintahan Sri Makutha Wangsawardhana sekitar sebelum tahun 990 Masehi. Makutha Wangsawardhana memiliki seorang putri bernama Mahendradatta. Tidak banyak pula informasi mengenai masa pemerintahannya. Beberapa sumber mengenai kehidupannya diketahui dari prasasti Bujangan. Teori dari para sejarawan mengatakan bahwa Makutha Wangsawardhana memiliki 2 orang anak yaitu Mahendradatta dan seorang lagi bernama Dharmawangsa. Hal ini diperkuat dengan temuan prasasti Sirah Keting yang menyebutkan bahwa Dharmawangsa adalah keluarga Wangsa Isyana. Mahendradatta menjadi permaisuri di Bali dan Dharmawangsa Teguh menggantikan posisi Makutha Wangsawardhana untuk menjadi raja Kerajaan Medang Kamulan. 4. Dharmawangsa Teguh. Prasasti Sirah Keting adalah prasasti yang menyatakan nama yang sebenarnya dari Prabu Dharmawangsa yaitu Wijaya Mretawardhana dalam bahasa Sanskerta. Arti nama Dharmawangsa yaitu Dharmawasa yang artinya keturunan Dharma. Beliau jadi raja kedua di Kerajaan Medang menggantikan Empu Sendok yang adalah kakek buyutnya. Ayah Dharmawangsa bernama Makutha Wangsawardhana adalah cucu dari Empu Sendok yang mempunyai 2 orang anak, yakni Mahendradatta dan Dharmawangsa. Mahendradatta dikirim ke Pulau Bali untuk menikah dengan Udayana, Raja Bali.
Saat menjadi raja, Dharmawangsa bergelar Sri Maharaja Isyana Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa. Dharmawangsa dikenal sebagai seorang figur raja yang tegas dan terkenal dengan pandangan politik yang tajam. Selama pemerintahannya, Dharmawangsa percaya dan bertekad bisa menguasai ekonomi seluruh Jawa Timur hingga Asia Tenggara. Namun, beliau merasa terganggu dengan kuatnya ekonomi kerajaan Sriwijaya di Pulau Sumatera. Kedua kerajaan besar ini akhirnya bersaing, ini menguasai ekonomi Asia Tenggara. Alhasil, kedua kerajaan pun mengirimkan utusannya ke Tiongkok, yang saat itu berada dalam kekuasaan dinasti Song. Kerajaan Sriwijaya berangkat pada tahun 988. Ketika hendak pulang, mereka tertahan di pelabuhan Kanton karena negerinya diserang kerajaan Medang. Dan pada tahun 992 pasukan kerajaan Sriwijaya kembali ingin pulang, tapi masih terhenti di Campa karena terjadi penyerangan di negerinya. Utusan kerajaan Medang akhirnya dikirim oleh Raja Dharmawangsa Teguh pada tahun 992 setelah ia naik tahta pada 991 Masehi. Pada tahun yang sama, yakni 992 Masehi, kerajaan Medang mampu menguasai Palembang, tapi mampu dikalahkan oleh pasukan Sriwijaya. Prasasti Hujung Langit pada 997 Masehi menyatakan ada serangan yang terjadi di Sumatera yang dilakukan Jawa. Kematian tragis terjadi pada Dharmawangsa Teguh yang dikenal dengan peristiwa Mahapralaya atau kematian besar. Saat itu ia sedang bergembira karena tengah melaksanakan pesta pernikahan putrinya dengan Airlangga, pangeran dari Bali yang juga keturunan Empu Sindok. Tanpa sepengetahuannya terjadi penyerangan dari Wurawari dari Laram dengan dukungan dan bantuan kerajaan Sriwijaya. Konon Wurawari memiliki dendam pada Dharmawangsa karena lamarannya ditolak sang raja. 5. Airlangga. Bergelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawikrama Tunggadewa. Airlangga diangkat sebagai raja pada tahun 1019. Ia lahir pada tahun 990. Sang ayah bernama Udayana, raja kerajaan Bedahulu Bali, dan sang ibu bernama Mahendradatta, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Ibunya merupakan keturunan Empu Sendok, raja pertama kerajaan Medang, besar dengan dua adiknya, yaitu Marakata dan anak Wungsu yang jadi Raja Bali secara bergantian pada tahun 1011 Masehi dan tahun 1022 Masehi. Beliau dinikahkan pada umur yang sangat belia 16 tahun pada 1006. Calon istri Raja Airlangga merupakan putri pamannya Raja Dharmawangsa Teguh bernama Galuh Sekar. Ketika pesta pernikahan berlangsung di Watan, ibu kota kerajaan Medang diserbu dan diluluh lantakkan. Penyerbuan dilakukan oleh Raja Wurawari yang berasal dari Laram. Kerajaan Wurawari dan kerajaan Sriwijaya bekerja sama untuk menggulingkan kerajaan Medang Kamolan. Sayangnya penyerbuan tersebut mengakibatkan semua keluarga besar Raja Dharmawangsa Teguh mati, termasuk putrinya Galuh Sekar. Peristiwa yang membuat rakyat kerajaan Medang Kamolan terpisah-pisah. Untungnya Airlangga berhasil kabur bersama pengikutnya yang setia, yakni Empu Narotama.
Dalam pelarian selama berhari-hari, mereka menuju pegunungan Wanagiri dan berteduh di sebuah gua. Lebih dari 3 tahun Airlangga dan pengikutnya terpaksa bersembunyi. Masa pertapaan pun mereka jalani dengan semampu mereka. Bertahan hidup seadanya di hutan dan gunung pun harus dilakukan. Rasa gelisah semakin mendera Airlangga ketika ada seorang utusan rakyat yang datang menghampirinya ke hutan. Ia membawa pesan dari rakyat kerajaan Medang yang masih setia padanya. Mereka mengatakan keadaan kerajaan belum terjamin. Orang-orang jahat berpesta pora kegirangan menindas rakyat-rakyat yang lemah dan yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Dengan semangat yang membara dan bantuan dari pengikutnya serta nasib rakyat yang harus disejahterakan, Airlangga memutuskan untuk kembali merebut kerajaan Medang. Dan saat itu juga Airlangga dinobatkan sebagai raja. Pekerjaannya memang tidaklah mudah. Menyatukan kembali kerajaan yang sempat hancur bukanlah perkara mudah. Ada beberapa bupati-bupati yang membandel tidak ingin kembali menjadi satu kerajaan. Akhirnya setelah perjalanan, peperangan, pertumpahan darah sana-sini, bupati yang membandel tunduk dan taat pada pemerintahan Raja Airlangga. Kehidupan di kerajaan Medang, seluk-beluk kehidupan kerajaan Medang dapat ditinjau dari beberapa aspek kehidupan masyarakatnya. 1. Kehidupan politik kerajaan Medang. Kerajaan Medang, sistem pemerintahannya yaitu menurunkan tahtanya pada keturunan selanjutnya. Hanya ada 5 raja yang pernah berkuasa di kerajaan tersebut. Tapi kelima raja tersebut mampu membuat kerajaan yang dibawahi menjadi besar dan makmur. Empu Sendok, pendiri kerajaan Medang yang berkuasa selama 20 tahun, mulai tahun 929 Masehi sampai 949 Masehi, terkenal dengan kebijakan dan ketertarikan beliau terhadap sastra. Terbukti dari beberapa prasasti peninggalannya, Raja Dharmawangsa 990 Masehi sampai 1016 Masehi, raja yang dikenal dengan pandangan politiknya yang tajam, serta melakukan perubahan besar dalam sektor pertanian dan perdagangan, tapi dihalangi oleh kerajaan Sriwijaya. Setelah kematian Dharmawangsa, ia digantikan menantunya yang cukup lama berkuasa dibandingkan raja-raja sebelumnya, yakni Raja Airlangga yang berkuasa dari 1019 Masehi sampai 1042 Masehi. Airlangga sangat memperhatikan kehidupan rakyatnya. Ia membangun Waduk Waringin Sapta untuk pencegahan banjir dan membangun beberapa jalan untuk memudahkan akses bagi rakyatnya. Airlangga juga berhasil menaklukkan kerajaan yang berada di sekitar wilayahnya. Penaklukan tersebut dilakukan secara berkala, mulai pada tahun 1029 Masehi. Airlangga dan pasukannya menaklukkan Raja Bisa Prabawa. Lalu pada tahun 1030 berhasil menduduki kerajaan yang dipimpin Raja Wijayawarman. Setahun kemudian, tepatnya 1031, mengalahkan Raja Adamapanuda. Dan pada 1035 Masehi, Airlangga berhasil membalaskan dendamnya pada Raja Wurawari yang pernah melakukan penyerangan di hari pernikahannya. 2. Kehidupan sosial budaya kerajaan Medang. Empu Sendok diketahui sedari muda tertarik dengan bidang sastra. Ia pun menuliskan dan menyusup kitab Sang Hyang Kamahanayikan.
kitab suci agama Buddha, sedang beliau sendiri beragama Hindu. Raja Airlangga dikenal karena memiliki kepedulian yang tinggi terhadap rakyatnya, termasuk kepeduliannya terhadap karya sastra yang bertujuan melindungi sastrawan, para pujangga, dan para seniman. Pada pemerintahannya, Empu Kanwa menuliskan sastra Arjuna Wiwaha. Ada juga seni wayang yang berkembang dengan baik. Cerita pewayangannya terkadang mengambil sastra Ramayana dan Mahabharata yang sudah dipengaruhi dengan budaya Jawa. 3. Kehidupan agama Kerajaan Medang. Latar belakang Mpu Sendok yang masih keturunan Sanjaya, yang dimana buyutnya beragama Hindu Siwa, jadinya Mpu Sendok menganut agama Hindu dengan aliran Siwa, maka Kerajaan Medang yang dipimpin Mpu Sendok beragama Hindu Siwa. Dan saat pemerintahan Raja Airlangga, Kerajaan Medang diketahui beragama Hindu Waisnawa. Hal ini berdasarkan dari penemuan Arcawisnu yang menaiki Garuda. Di akhir pemerintahannya, Airlangga mengundurkan diri, tapi sebelumnya ia membangun tempat bertapa untuk anaknya Sang Ramawijaya di Bucangan. 4. Kehidupan ekonomi Kerajaan Medang. Mpu Sendok sengaja memindahkan kerajaannya di dekat Sungai Brantas, yang bertujuan agar rakyatnya bisa menjadi nelayan dan menjadi daerahnya sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di Jawa Timur. Saat Dharmawangsa menjadi raja, perdagangan Kerajaan Medang menjadi lebih terkenal bahkan hingga keluar Jawa, bahkan jadi pusat pelayaran di Indonesia Timur. Sayangnya, karena penyerangan yang terjadi pada Kerajaan Medang yang dilakukan Raja Wurawari, perekonomian kerajaan tersebut jadi kacau. Masa kejayaan Kerajaan Medang. Masa kejayaan Medang terjadi saat Raja Airlangga yang berkuasa. Raja Airlangga jugalah yang jadi raja terkenal di Kerajaan Medang. Hal tersebut tertuang dalam sastra karya Empu Kanwa dengan judul Arjuna Wiwaha. Berhasil mengalahkan kerajaan di sekitar wilayahnya, Airlangga semakin berusaha dengan keras memulihkan kewibawaan kerajaannya. Airlangga juga berhasil memindahkan pusat pemerintahannya ke Kahuripan. Usaha-usaha yang dilakukan Raja Airlangga untuk meningkatkan kemakmuran kerajaannya sebagai berikut. Membangun Waduk Waringin Sapta untuk mencegah terjadinya banjir musiman, membangun jalan-jalan yang menjadi penghubung pasar pesisir ke pusat kerajaan, melakukan perbaikan pelabuhan Hujung Galuh di Muara Kali Brantas, penyebab runtuhnya Kerajaan Medang. Keruntuhan pada Kerajaan Medang saat Airlangga memilih untuk menjadi seorang pertapa. Pulang dari persembunyiannya, Airlangga lalu menikahi seorang putri dari Kerajaan Sriwijaya, yaitu Putri Sang Ramawijaya. Pernikahan politik itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Di antaranya yaitu untuk keamanan dan agar dia bisa leluasa membangun kerajaannya. Pada masa tuanya, Raja Airlangga akhirnya mengundurkan diri sebagai raja dan memilih menjadi pertapa. Ia bertapa dan mendalami agama Wisnu di Gunung Penanggungan. Putri mahkota Raja Airlangga, yaitu Sang Ramawijaya Tunggadewi dalam prasasti turun yang 1035, menolak menjadi raja dan mengikuti jejak sang ayah menjadi pertapa. Akhirnya Raja Airlangga membagi dua kerajaan yang diberikan pada dua putranya dari selirnya.
Sri Samarawijaya berhak atas kerajaan sebelah barat disebut Kadiri dengan ibu kota Daha, dan untuk mapan jika rasakan menguasai kerajaan timur disebut Canggala dengan ibu kota Kahuripan. Sumber sejarah Kerajaan Medang. Kejayaan kerajaan yang pernah jadi kerajaan terbesar di Pulau Jawa ini dapat dilihat dari sumber sejarahnya sebagai berikut. Prasasti Empu Sindok. Prasasti ini terkadang dikenal dengan nama Prasasti Cungkrang, terletak di Pendopo Mungil di Dusun Suci, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Prasasti ini terbuat dari batu andesit dengan ketebalan 10 cm. Prasasti Empu Sindok membuat prasasti pada 929 Masehi dengan tulisan bahasa Sanskerta. Berfungsi mengungkapkan silsilah Empu Sindok sebagai raja pertama kerajaan Medang. Prasasti Cungkrang termasuk prasasti tertua yang pernah ditemukan. Prasasti Tengaran. Prasasti Tengaran kadang juga disebut Prasasti Kewek, sebab dahulu Kewek adalah kuno dari Tengaran. Prasasti Tengaran terletak di Desa Tengaran, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Untuk melihat prasasti Tengaran harus melewati persawahan. Isi dari prasasti ini menegaskan bahwa Empu Sindok bisa memimpin kerajaan Medang karena adanya bantuan dari istrinya Sri Wardani. Prasasti Lor. Kadang juga disebut Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Lor ditemukan di reruntuhan Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Prasasti Lor berbentuk piagam batu yang dibuat pada tahun 935 Masehi. Hanya bagian atasnya saja dari tulisannya yang dapat dibaca. Dari penelitian yang ada, isi prasasti tersebut yaitu jasa Empu Sindok yang menghalau pasukan kerajaan Sriwijaya terhadap kerajaan Mataram kuno. Prasasti Bangil. Prasasti Bangil berisikan perintah Empu Sindok untuk membuat sebuah candi sebagai tempat peristirahatan mertuanya. Empu Sindok sendirilah yang mengawasi pembangunan candi untuk mertuanya, Raklian Bawang. Prasasti Kalkuta. Nama asli dari Prasasti Kalkuta yaitu Prasasti Bucangan yang ditemukan 1042 Masehi. Prasasti Bucangan menjelaskan peristiwa penyerangan yang terjadi pada masa pemerintahan Sri Maharaja Isyana Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Tunggadewa. Peristiwa yang menewaskan Dharmawangsa serta keluarganya. Dalam prasasti tersebut juga menjelaskan para raja dan silsilah kerajaan Medang yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Berita dari Cina. Berita dari Cina berasal dari catatan-catatan yang pernah ditulis ketika zaman dinasti Song. Berdasarkan catatan tersebut, diceritakan bahwa terjadi permusuhan atau konflik antara kerajaan Jawa dengan kerajaan Sriwijaya. Tidak hanya itu, dijelaskan pula bahwa duta kerajaan Sriwijaya yang akan kembali pada tahun 990 Masehi harus tinggal terlebih dahulu di Campa hingga perang usai. Berita dari India. Berita dari India ini menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan Chola. Tujuan dari hubungan ini tidak lain untuk menghalangi kerajaan Medang Kamolan mencapai kejayaannya dan menjadi lebih maju pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa Teguh.
Peninggalan Kerajaan Medang. Bentuk peninggalan Kerajaan Medang Kamulan beragam dengan corak dan bentuknya, dan tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. 1. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan yaitu prasasti yang ditemukan di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1886. Prasasti yang berisikan perintah pembuatan bangunan suci untuk Dewi Tara atau Candi Kalasan. Hal tersebut karena keluarnya Raja Sailendra atau Buyut Empu Sendok berhasil membujuk Maharaja Dyah Pancapana Karyana Panangkarana untuk membuatkan bangunan suci yang diinginkan sang raja. Prasasti Kalasan ditulis dengan bahasa Sanskerta dan aksara Pranagari atau India Utara. 2. Prasasti Ratu Boko. Prasasti Ratu Boko ditemukan bersamaan dengan situs Ratu Boko di Yogyakarta. Nama sebenarnya dari prasasti Ratu Boko yakni Prasasti Abhiyagiri Wihara yang dibuat pada 792 Masehi. Isi prasasti tersebut membahas pembangunan keraton Ratu Boko yang dibangun oleh Ragai Panangkaran dengan tulisan aksara Pranagari atau India Utara. 3. Prasasti Kedu Mantiasi. Banyak penyebutan tentang prasasti ini. Ada yang menyebutkan prasasti Tembaga Kedu, prasasti Balitung, dan prasasti Mantiasi yang diukir pada 907 Masehi. Prasasti Tembaga Kedu ditemukan di Manteseh, Magelang Utara, Jawa Tengah yang berisikan silsilah kerajaan Mataram kuno sebelum Raja Balitung. 4. Candi Pawon. Candi Pawon adalah salah satu candi Buddha yang didirikan dinasti Sailendra, berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Raja Indra yang wafat pada 812 Masehi, yang adalah ayah Raja Samaratungga dari dinasti Sailendra. Candi Pawon berada di antara Candi Borobudur dan Candi Mendut yang ada di Brojonalan, Kelurahan Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 5. Candi Sewu. Candi Sewu atau Manjusigra adalah candi kedua terbesar setelah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dengan corak candi Buddha dan dibangun pada abad ke-8 Masehi. Candi Sewu terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Prambanan yang menghadap ke utara. Lokasinya tak jauh dari Candi Prambanan, hanya berjarak 800 meter. Walaupun namanya Candi Sewu yang artinya Candi Seribu, kenyataannya candi di sana hanya berjumlah 249 candi. 6. Candi Mendut. Candi Mendut berada di Jalan Mayokusen, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya tidak jauh dari Candi Borobudur, yaitu sekitar 3 km. Candi Mendut dan Candi Pawon dipercaya memiliki kaitan erat karena sama-sama candi yang bercorak candi Buddha. Tidak ada yang tahu pasti kapan Candi Mendut dibangun, yang hanya perkiraan sekitaran tahun 824 Masehi dan ditemukan pada 1836 Masehi. Karena saat penemuan pertama kalinya bangunan candi ini kurang lengkap, maka pada 1897 sampai 1904 dilakukan pemugaran oleh pemerintah Hindia Belanda. 7. Candi Bima.
Candi Bima adalah candi dengan arsitektur yang mirip dengan candi yang ada di India, terletak di Desa Dieng, Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Bima Dieng memiliki ketinggian 8 meter dan di setiap dindingnya ada arca kudu yang menyimbolkan kemegahan sebagai salah satu situs purbakala yang ada di Dieng. 8. Candi Semar. Candi Semar dianggap sebagai pendamping Candi Arjuna yang berada di Karangsari, Dieng, Kulon Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Candi Semar berada tepat di depan Candi Arjuna dengan bentuk 4 persegi panjang berukuran 7 kali 3,5 meter. Tapi kepala candi sudah tidak ditemukan dan tidak dilakukan pemugaran. Konon dahulu Candi Semar berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata. 9. Candi Puntadewa. Berada di komplek Candi Arjuna, Candi Puntadewa lah yang jadi tertinggi, yaitu dengan tinggi 2,5 meter. Bahan pembuatan Candi Puntadewa dari batu andesit yang langka, tapi kokoh hingga saat ini. Hebatnya candi tersebut memiliki candi pelengkap atau candi pewara, seperti 2 tumpukan batu dengan ujung yang lancip. Di dalamnya tidak terdapat arca seperti candi lain, melainkan hanya ada yoni. 10. Candi Arjuna. Candi Arjuna merupakan candi yang bercorak Hindu, berada di paling utara komplek Candi Arjuna di Desa Dieng, Kulon, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada Candi Arjuna terdapat anak tangga dengan ujungnya berbentuk kepala naga dan pahatan reliefnya sama seperti candi Hindu lainnya. Di dalam bilik Candi Arjuna terdapat yoni yang berfungsi seperti meja untuk meletakkan sesaji. 11. Candi Srikandi. Pembangun Candi Srikandi awalnya bertujuan untuk dipersembahkan kepada Trimurti dalam agama Hindu. Candi Srikandi berada satu komplek dengan Candi Arjuna, dengan ketinggian 0,5 meter dan bilik di dalamnya yang kosong. 12. Candi Borobudur. Pendiri Candi Borobudur adalah Sailendra yang menganut Buddha Mahayana. Candi Borobudur adalah candi Buddha terbesar di Indonesia dan dunia yang telah diresmikan UNESCO sebagai situs warisan dunia. Terdiri dari 6 teras segi 4 dan 3 pelataran melingkar di bagian atasnya dengan dihiasi 50 arca Buddha dan 2672 panel relief. 13. Situs Medang. Peninggalan terbaru dari Kerajaan Medang ditemukan di sebuah sawah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Penemuan tersebut yaitu sebuah lesung kuno dengan lebar 150 cm, panjang 170 cm, dan tinggi 100 cm. Awalnya pemilik sawah dan anaknya berniat mencari emas atau benda peninggalan Kerajaan Medang yang biasa ditemukan warga di sekitar Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus. Kerajaan Medang atau Kerajaan Medang Kamulang akhirnya terbagi 2 pada awal abad ke-11, jadi kerajaan dengan peninggalan dan sumber sejarah yang masih dilihat sampai sekarang. Kendati begitu, ada kerajaan terakhir di Jawa Timur bernama Kerajaan Blambangan, yang juga perlu kamu pelajari sejarahnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.